Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok saya mau menjelaskan learning analitik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Zulfiqar Diansa, NPM 22020013 dan rekan saya. Saya Putra Fanani NPM 22120019. Dan saya Sri Damisnatiansi NPM 22120059. Jadi yang pertama ada pengertian learning analitik. Learning analitik itu adalah praktik mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data pembelajaran untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam proses pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memahami, meningkatkan, dan mendukung pengambilan keputusan dalam konteks pendidikan dan pembelajaran online. Kenapa learning analitik itu penting? Jadi learning analitik melibatkan penggunaan teknologi dan analisis data untuk pelacakan kemajuan, memantau kemajuan peserta dalam kursus atau program pembelajaran, evaluasi efektivitas mengukur sejauh mana program pembelajaran mencapai tujuannya, personalisasi pembelajaran, menggunakan data untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta. Lalu terakhir pengambilan keputusan, membantu pengambilan keputusan berdasarkan data pembelajaran. Metode learning analitik. Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mencari dan meringkas data historis untuk mengidentifikasi pola atau tren. Data yang dihasilkan dari interaksi dengan lingkungan pembelajaran dapat digunakan untuk memahami bagaimana untuk perilaku mereka sebelumnya. Perilaku ini dapat membantu menginformasikan bagaimana kinerja sistem pembelajaran organisasi saat ini. Namun, analisis deskriptif tidak memberikan wawasan tentang perilaku pengguna di masa depan. Yang kedua adalah analisis diagnostik. Jika analisis deskriptif tadi memberitahu Anda apa yang terjadi di masa lalu, analisis diagnostik ini memberitahu Anda mengapa hal itu terjadi. Jadi analitik ini menggunakan proses seperti penggalian data, penemuan data, dan penelusuran data untuk menyoroti penyebab perilaku serta peristiwa. Analitik diagnostik berguna untuk mengidentifikasi anomali dan membantu organisasi menentukan area yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Analisis ini juga mengungkap hubungan sebab akibat yang menunjukkan bagaimana suatu peristiwa dapat mengakibatkan anomali yang teridentifikasi. Terus selanjutnya ada analisis prediktif, di mana analisis prediktif ini adalah metode statistik yang memanfaatkan algoritma dan machine learning untuk mengidentifikasi tren dalam data dan memprediksi perilaku di masa depan. Sementara analisis deskriptif dan diagnostik berfokus pada masa lalu, analisis prediktif berfokus pada masa depan, dan serta mengidentifikasi resiko dan peluang. Dengan menggunakan model seperti Bayesian tree, neural network, dan teknik regresi, analisis prediktif menganalisis data masa lalu dan masa kini untuk memprediksi tren masa depan. Analisis preskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menghasilkan rekomendasi dan membuat keputusan berdasarkan hasil model. Dianggap sebagai perluasan dari analisis prediktif. Analisis preskriptif tidak banyak digunakan karena kompleksitas machine learning yang dibutuhkan untuk berfungsi. Namun, metode ini dapat ditemukan dalam beberapa platform pengalaman belajar. Teknologi yang digunakan dalam learning analitik yang pertama ada big data. Mengelola volume data besar yang dihasilkan dari aktivitas pembelajaran, misalnya dari learning management system, forum diskusi, dan quiz online. Teknologinya ada Apache Hadoop, Apache Spark, dan NoSQL database, MongoDB, dan Cassandra. Terus yang kedua ada artificial intelligence atau AI dan machine learning, digunakan untuk menganalisis pola belajar, memprediksi performa siswa, dan memberikan rekomendasi personalisasi. Contohnya prediksi dropout siswa, sistem rekomendasi materi belajar, dan klasifikasi perilaku siswa. Teknologi yang digunakan akhirnya ada data visualisasi tools, menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik, dashboard, atau laporan interaksi. Teknologi yang dipakai yaitu Tableau, Power BI, Google Data Studio, Grafana. Penerapan learning analitik dalam berbagai bidang.
Satu, pendidikan meningkatkan hasil belajar siswa, memprediksi risiko dropout, memberikan umpan balik personal. Dua, pelatihan karyawan, mengukur efektivitas pelatihan, menyesuaikan konten dengan kebutuhan karyawan, mengembangkan skill secara berkelanjutan. Terus yang ketiga, di bidang kesehatan dan pelatihan medis, berfungsi untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis, simulasi pelatihan berbasis data klinis, dan yang terakhir ada memastikan akurasi pengambilan keputusan. Selanjutnya di game based learning dan e-learning komersial juga berfungsi sebagai mengukur efektivitas pelatihan, menyesuaikan konten dengan kebutuhan karyawan, dan mengembangkan skill secara berkelanjutan. Untuk penerapan learning analistik dalam berbagai bidang selanjutnya ada penelitian ilmiah dan R&D, mengkaji proses belajar berdasarkan data real, mengembangkan model pembelajaran berbasis machine learning, menganalisis interaksi sosial dalam pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Jenis data apa saja yang biasanya dikumpulkan dalam learning analysis? Data apa saja yang biasanya dikumpulkan dalam learning analitik itu yang pertama ada kayak data aktivitas pembelajaran atau learning behavior data. Itu tentang waktu login atau logout platform pembelajaran tersebut, durasi akses terhadap materi, video, modul dan kuis, terus jumlah klik atau interaksi pada elemen pembelajaran. Terus yang kedua ada data akademik, yaitu kayak nilai-nilai ujian, kuis, nilai tugas dan proyek, riwayat prestasi akademik dan lain-lain. Terus yang ketiga ada data interaksi sosial, yaitu aktivitas di forum diskusi, peran antara mahasiswa dengan dosen, terus jumlah balasan atau pertanyaan yang diajukan dalam aplikasi tersebut. Hal itu jika di dalamnya didukung sama IoT atau AI. Contohnya adalah ekspresi wajah kayak Face ID, suara atau nada bicara saat presentasi, data sensor. Pertanyaan saya tutup dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.